Apakah Anda pernah bertanya-tanya bagaimana cara para investor profesional menganalisis saham? Hari ini, kita akan membedah saham TMPO bersama-sama, dan saya akan membagikan rahasia analisis fundamental yang bisa Anda terapkan sendiri. Selamat datang di channel kami. Dalam video ini, kita akan mempelajari cara menganalisis saham TMPO menggunakan laporan keuangan terbaru. Analisis ini sangat penting bagi Anda yang ingin mulai berinvestasi di pasar saham Indonesia. Mari kita mulai perjalanan menuju kemandirian finansial Anda. Sebelum kita mulai, perlu diingat bahwa video ini hanya bertujuan untuk edukasi tentang analisis fundamental saham. Ini bukan rekomendasi investasi. Sebelum membeli saham, pastikan Anda melakukan riset mendalam karena data yang disajikan mungkin tidak akurat atau sudah kedaluarsa. Investasi saham memiliki risiko, jadi selalu lakukan due diligence Anda sendiri. Mari kita lihat pendapatan dan laba TMPO. Pada kuartal 2 tahun 2024, TMPO mencatat pendapatan sebesar 254 miliar rupiah. Namun, perusahaan mengalami kerugian bersih sebesar 3,5 miliar rupiah. Ini menunjukkan bahwa meskipun pendapatan meningkat dibandingkan tahun sebelumnya, perusahaan masih menghadapi tantangan dalam menghasilkan laba. Penting untuk memperhatikan tren ini dan mencari tahu penyebabnya. Sekarang, mari kita bahas profitabilitas TMPO. Gross Profit Margin atau GPM perusahaan di kuartal 2 tahun 2024 adalah 32,95%. Ini menunjukkan efisiensi operasional yang cukup baik. Namun, Operating Profit Margin atau OPM sangat rendah, hanya 0,006%, dan Net Profit Margin atau NPM negatif 1,4%. Ini mengindikasikan bahwa perusahaan menghadapi tantangan dalam mengelola biaya operasional dan menghasilkan laba bersih. Melihat posisi keuangan TMPO, perusahaan memiliki total aset sebesar 446 miliar rupiah dan ekuitas 227 miliar rupiah pada kuartal 2 tahun 2024. Ini menunjukkan bahwa perusahaan memiliki basis aset yang solid, namun perlu diperhatikan bagaimana mereka memanfaatkan aset ini untuk menghasilkan laba di masa depan. Kesehatan keuangan TMPO terlihat cukup stabil. Debt to Equity Ratio atau DER sebesar 0,39 menunjukkan bahwa perusahaan tidak terlalu bergantung pada utang. Equity multiplier sebesar 1,96 mengindikasikan penggunaan leverage yang moderat. Meski demikian, perhatikan bahwa meskipun struktur modal terlihat sehat, perusahaan masih mengalami kerugian yang perlu diwaspadai. Kinerja manajemen TMPO terlihat kurang optimal. Return on Equity atau ROE dan Return on Assets atau ROA keduanya sangat rendah, hanya 0,0067% dan 0,0034%. Ini menunjukkan bahwa manajemen belum efektif dalam menghasilkan laba dari aset dan ekuitas yang dimiliki. Tren ini perlu diperbaiki untuk meningkatkan nilai bagi pemegang saham. Sebelum kita lanjut ke valuasi, jangan lupa komen "mau" untuk mendapatkan cheat sheet investasi saham yang bisa membantu analisis Anda. Dalam valuasi menggunakan PE band, kita melihat bahwa rata-rata PE band TMPO adalah negatif 12,44. Ini menunjukkan bahwa perusahaan secara historis mengalami kerugian. Harga wajar berdasarkan PE band adalah Rp14,74, jauh di bawah harga saat ini yang Rp74. Ini mengindikasikan bahwa saham TMPO mungkin overvalued jika hanya melihat dari sisi PE rasio. Sementara itu, valuasi menggunakan PB band menunjukkan rata-rata PB band sebesar 0,67. Harga wajar berdasarkan PB band adalah Rp46,61, masih di bawah harga pasar saat ini. Margin of safety negatif 0,587 menunjukkan bahwa harga saat ini mungkin terlalu tinggi dibandingkan nilai bukunya. Nah, itulah analisis fundamental saham TMPO. Bagaimana menurut Anda? Apakah TMPO menarik untuk investasi? Jangan lupa komen untuk saham yang ingin dianalisis selanjutnya. Jika Anda ingin mendapatkan cheat sheet investasi saham, komen "mau" di bawah. Jangan lupa subscribe dan tonton video lainnya untuk meningkatkan skill investasi Anda. Oh ya, untuk memulai perjalanan investasi Anda, download aplikasi Investor melalui link di deskripsi video
Sampai jumpa di video berikutnya.